cederanya minor pada awal saat saya treatment, tiba-tiba pas selesai treatment kurang lebih udah pulih, saya bilang udah hampir 90% selesai. Kemudian jeda seminggu dia balik lagi dengan kakinya diseret. Saya bilang, kamu ngapain? The Health Insider, Quality of Life. Oke, kalau begitu selain penyakit itu kan tadi udah dijelasin. Ya. Kapan kira-kira orang harus menemui fisioterapis? Maksudnya kondisi seperti apa? Apakah harus sakit dulu atau baru merasakan gejala, ataupun kalau misalnya gejala seperti apa? Sebetulnya tanpa gejala pun bukan tanpa gejala ya. Jadi kesannya kayak COVID OTG. Oh iya. Maksudnya kan kayak pegel-pegel, wah ini kayaknya gejala. Ya, contoh kecil gini, misalnya kan ketika kita bangun pagi, kita bangun pagi ya, yang usia kita mungkin belum sampai 40 lah, 30-an. Ketika kita bangun pagi, contoh kecil, kok tangan berasa kalau diginiin, balikin lagi susah. Nah, ada masalah, kayak bermasalah di sendi-sendinya. Terus atau bangun pagi, nyeri lutut. Biasanya nih, orang-orang yang obesitas kayak saya gitu ya, bangun tidur, bukan terus mandi, tapi bangun tidur nyengir dulu karena lutut sakit gitu. Akhirnya tidur dulu lagi. Kebablasan bangun terlambat kerja gitu. Oh iya. Kacau ya, jadi biasanya kapan kita membutuhkan fisioterapi? Biasanya orang-orang yang datang ke fisioterapi itu biasanya sudah punya gejala. Gejalanya gejala apa aja ya? Gejala di sekitar ototnya kah? Entah itu di sendinya kah? Entah itu di sarafnya. Tapi dewasa ini juga kadang-kadang orang saya pengen cek saya ada sesuatu nggak di fisioterapi, tapi memang belum banyak orang-orang seperti itu gitu. Tapi kadang ya memang sudah datang ke fisioterapi itu rata-rata yang sudah memiliki ada masalah di tubuhnya, baik dari ototnya seperti tadi contohnya misalkan orang yang di back office dia lebih banyak kerja di komputer, kemudian lehernya terasa sakit itu biasanya saya kayak harus ke fisioterapi deh, karena ya sering seperti itu yang udah memiliki gejala. Karena beberapa pasien yang saya tangkap itu bahkan ada yang sampai didiemin gejalanya gitu ya, didiemin, begitu ke fisioterapi hampir harus saya oper ke dokter saraf karena saya menemukan ada hal yang ganjil gitu yang menurut saya tuh nggak menurut saya harus ada pemeriksaan lebih lanjut deh, harus di MRI atau apa gitu, karena dengan fisioterapi aja saya memeriksa sebetulnya udah tahu nih. Coba untuk lebih mendetailnya lagi udah deh ke dokter saraf, saya minta MRI deh biar tahu kondisinya, misalnya di lehernya ada apa sih gitu kan, karena nyerinya kok udah bukan di leher lagi gitu kan, udah menjalar-jalar sampai ke tangan gitu kan, bahkan sampai bilang kalau bangun pagi Pak saya agak berat gitu ya. Emang berat kenapa? Bapak begadang? Bukan begadang Pak. Emang berat Pak saya bangun pagi gitu. Saya kira begadang gitu ya kan, karena sama saya bangun pagi juga susah gitu karena malamnya harus begadang gitu. Kalau saya bangun pagi susah, soalnya pas udah bangun pagi wah masalah baru nih. Nggak, berarti artinya orang biasanya datang ke fisioterapi sudah dengan kondisi-kondisi yang artinya ada kerusakan lah ya, kerusakan tanda kutip ya. Kalau begitu sebenarnya orang itu seharusnya ketemu fisioterapi pada saat waktu sehat itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Kayak contohnya, wah sebenarnya ketemu fisioterapi walaupun kita nggak merasakan apa-apa, ya sebulan sekali misalnya, atau 2 minggu sekali gitu. Sebetulnya tuh ada program di kita di fisioterapi, yaitu program preventif ya, artinya preventif untuk mencegah terjadinya cedera atau kerusakan pada badan kita ya, salah satunya. Contoh kecil yang paling sering terjadi itu adalah posisi duduk misalkan, contoh kecil ya, itu yang sering terjadi. Kok kita jadi masalah tubuh, jadi kadang-kadang tuh habitnya kita yang bikin kita jadi masalah dalam tubuh kita sendiri, itu jadi habit kita. Contoh duduk, tidur, atau pada saat kita mengangkat beban. Nah itu yang jadi sasaran fisioterapi. Kita harus bikin semacam campaign ke masyarakat, bagaimana sih misalkan cara ngangkat barang yang baik supaya pinggang kita nggak jadi sakit, atau gimana sih posisi duduk yang baik kalau misalkan. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang di office, gimana sih caranya kalau misalnya kita duduk terus natap monitor tuh yang bagus tuh seperti apa. Bahkan sampai itu pernah kita sampai sekolah-sekolahan, jadi preventif sampai ke tingkat sekolahan, karena banyak anak sekolah itu punya masalah tuh bukan kayak orang tua ya, ibaratnya udah masalah di otot-ototnya, tapi kadang-kadang masalah anak sekolah tuh simpel, postur. Oh iya. Iya, masalah postur. Mungkin tasnya terlalu berat ya. Jadi orang tuanya udah anaknya bukunya banyak, terus bekalnya banyak, bawa bekalnya banyak-banyak benar. Satu kulkas udah dibawain bekal. Kulkasnya kadang-kadang diangkat ya. Iya, kulkas udah diangkat gitu ya. Ya, jadi kadang yang di sekolah itu ya itu kita preventif mengajarkan ke anak-anak itu gimana sih cara
duduk posisi yang benar, terus kita lihat beban tas itu berapa kilo sih yang boleh kita angkat gitu. Nah itu jadi sebetulnya ada fase-fase itu aja preventif. Cuman memang dewasa ini masyarakat belum mengarah ke sana ya, khususnya di Indonesia ya, untuk mengarah lebih ke preventif. Justru dari kitanya yang kadang-kadang kita ya syukurnya sih sekarang dengan masa posisi pandemik ini, jadi kita sering ngadain webinar kecil-kecilan ke umum ya. Pandemi justru webinar fisioterapi. Iya, jadi kita bikin webinar umum kadang-kadang, webinar umum jadi menjelaskan fisioterapi gimana sih caranya gitu. Jadi ya syukurnya sih sekarang lebih apa ya? Ada syukurnya juga dengan adanya, tapi bukan mensyukurinya dengan adanya pandemi gitu ya. Jadi jangan disalahartikan nih gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya tadi sebetulnya ya kapan dibutuhkan seorang fisioterapi, rata-rata populasi yang ada atau orang-orang yang ada di Indonesia tuh datang ke fisioterapi ya, mereka udah dengan problem, udah ada masalah. Masalahnya itu bisa besar ataupun kecil, tergantung kadang pas posisi datangnya. Dan sebenarnya di fisioterapi juga tadi kita sudah ada tindakan secara preventif dan kita sudah kampanyekan, bahkan sebenarnya udah lama sih mengkampanyekan. Cuman memang dengan kondisi adanya pandemi kayak gini emang agak terbatas jadinya. Oke, Mas Adit. Kalau begitu orang sehat perlu nggak ke fisioterapi? Sebenarnya perlu. Kenapa? Preventif balik lagi. Preventif? Iya, karena supaya orang sehat itu sebenarnya harus ke fisioterapi supaya dia tahu kalau misalkan ya tadi tindakan preventif yang pencegah supaya terjadi misalnya sakit pinggang lah, lehernya sakit lah. Jadi kalau bahasanya itu konsultasi sebetulnya, lebih mengarah ke konsultasi. Nah sekarang juga beberapa klinik-klinik fisioterapi juga sekarang juga ada beberapa yang juga memberikan pelayanan khusus untuk konsultasi. Jadi sebetulnya itu ya tindakan, balik lagi ke tindakan untuk yang preventif bagi orang-orang yang sehat. Ya. Tapi kalau orang sehat di sana ngapain kan? Kalau orang yang cedera ataupun kondisinya kurang bagus gitu ya, itu kan ada tindakan terapi. Nah kalau orang sehat cuma konsultasi atau apa? Kadang gini, kita kan ngerasa sehat ya, badan kita nggak merasakan sesuatu yang problem gitu. Tapi tidak dengan fisioterapi. Jadi kalau misalnya orang fisioterapi ngelihat orang jalan aja tuh udah tahu sebetulnya masalahnya di mana. Masa? Gitu. Jadi kita ngelihat orang nih jalan kaki, kita kadang tahu, oh ini sendi panggulnya masalah nih, oh ini sendi lututnya masalah nih. Kadang hanya dengan kita jalan aja tuh bisa tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau pasien masuk ke rumah sakit nih, kalau ke fisioterapi nih, kadang-kadang kalau fisioterapi ngeliat sebelum, jadi kayak dibilangnya dukun kadang-kadang. Jadi si pasiennya itu belum bilang ke kita, Bu lututnya sakit ya. Kok Mas tahu? Enggak, Ibu jalannya kayak begitu gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang ngerasa sehat juga begitu ke fisioterapi, kadang ada tindakan juga karena belum tentu menurut kacamata seorang fisioterapi itu sehat. Kadang ada sesuatunya yang bermasalah. Cuman masalahnya itu bukan major atau masih minor lah. Jadi masih bisa, ya mungkin bisa sekali dua kali selesai. Nggak seperti orang yang sudah memiliki masalah. Kadang ada juga yang datang ke fisioterapi, Mas ini saya sakit ini berapa lama ya gitu. Kadang kalau skalanya hanya kecil ya mungkin cepat, tapi kalau skalanya besar, misalkan cederanya sampai ada robek apa segala macam di bagian dalam ototnya, itu bisa lama pemulihannya, terapinya. Iya. Tapi kalau orang yang sehat kadang datang, jadi Mas saya pengen tahu deh badan saya ada masalah atau enggak ini. Kadang ketika kita merasa sehat aja, contoh halnya gini, datang ke klinik fisioterapi, kita merasa sehat. Ya. Tapi begitu selesai diperiksa, periksanya macam-macam. Bisa kita periksa postur tubuhnya, begitu ketemu, ibu atau bapak ini posturnya ternyata ada masalah gitu. Dan ketika sudah ada masalah, kita berarti ini akan terjadi potensi cedera. Nah, supaya tidak terjadi cedera, nah biasanya kita berikan step-step, entah itu cara latihannya, entah itu dari behavior kehidupannya. Misalnya ya tadi style duduknya, tidurnya. Kalau tidur sih nggak bisa dirubah ya, karena apalagi orang yang tidurnya ya kayak saya lah, tidurnya di sini, bangunnya entarnya di sana gitu. Nah loh, bahaya itu yang bahaya. Lagian kalau tidur juga kita nggak sadar posisi kita bagaimana kan? Sadar, sampai kita merasakan sakit baru mungkin kebangun gitu. Kayak misalnya, aduh kayaknya kok pegel nih atau apa gitu. Nggak taunya salah pindah, tidurnya bukan di kamar tidur, kamar mandi. Iya, kesiram gitu. Nggak tahu tidur udah di bak gitu. Nah, berarti artinya kalau kita sehat, begitu kita ke fisioterapis itu belum tentu ya kita sehat ternyata ya. Betul. Jadi ketahuan kita seperti apa. Iya. Pernah nggak ada pengalaman dianggap kayak gini lah. Jadi kalau saya analogikan, fisioterapis ini kayak montir bengkel. Betul nggak?
Iya kan? hampir bisa dibilang iya. 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 Mobil masuk ke bengkel tuh bisa jadi sehat kelihatannya kan. Pas masuk, wah ini kaki-kakinya nih, wah ini ternyata ininya nih. Iya. Nah, Iya. pernah nggak ada pengalaman kayak begitu terus dibilang, wah ini sebenarnya saya nggak sakit nih, tapi dibuat-buat jadi begini, dibilang-bilang sakit supaya saya bayar. Pernah nggak ada pengalaman gitu? Kalau saya sih sebetulnya pengalaman kayak gitu belum pernah ya, ibaratnya sebetulnya baru-baru kali ini aja ada penanganan orang-orang sehat tuh datang ke fisioterapi. Waktu di zaman saya masih aktif tuh memang agak jarang, cuman kan pernah ada sekali kejadian mungkin bisa dibilang unik ya gitu ya. Jadi datang ke kita, Ya. menurut dia ini kebalikan pernyataan tadi orang sehat ya. Ini orang merasa sakit. Oh gitu. Datang ke saya, Pak, ini badan saya nggak enak. Begitu saya cek mulai dari leher sampai ke ujung jempol kaki, saya nggak menemukan satupun adanya cedera atau masalah yang saya katakan mayor ya. Tapi dia ngerasa ini masalah banget buat saya, ngeganggu banget. Ketika saya coba tanya, saya tes satu-satu, itu sampai saya makan 1 jam itu buat hampir setengah jam lebih ya, hampir setengah jam lebih untuk ngetes doang. Dari leher sampai ke bawah tuh saya tes semua. Ya. Akhirnya entah kenapa, mungkin feeling saya ya nggak enak. Ini kayaknya psikisnya nih yang sakit. Iya. Begitu saya tanya, Bu, boleh jujur ya, Ibu lagi ada masalah nggak? Ternyata iya ada masalah dengan keluarganya. Oh, iya. Udah akhirnya saya ajak ngobrol, saya cuman itu hanya saya ada satu alat treatment itu namanya kalau teman-teman fisioterapi pasti udah pada tahu infrared namanya lampu pemanas. Oh iya. Jadi cuman ngangetin aja lah. Itu cuman saya angetin, saya ajak ngobrol. Ya, ngangetin paling kurang lebih sekitar 10-15 menit saya ajak ngobrol sama 10-15 menit. Mungkin pas ajak ngobrol santai, ngobrolin ya kegiatannya dia, pas yang bikin dia santai. Selesai saya treatment hanya dengan lampu infrared. Masuk enakan. Rasanya. Tadi ngerasa ini jalan aja sakit gitu. Terus begitu saya infrared, ini kan cuma infrared, cuma bikin relaksasi. Kok bisa bikin enak ya? Ibu mendingan ke psikolog, Bu, bukan ke sini, Bu. Mungkin dia tadinya mau ke psikolog tapi mungkin salah kamar. Fisioterapi, ini kan psikoterapi nih gitu ya. Salah dia. Berarti ada pengalaman kayak gitu yang dia justru sehat itu malah pengennya dibilang sakit gitu supaya diterapi gitu ya. Iya, jadi padahal cuma butuh teman curhat iya, gitu ya. atau ada juga ini kebetulan teman saya ya. Saya nggak pernah ngalamin, ini teman saya kebetulan pasien ini pasien udah lansia ya, lanjut usia. Jadi sebetulnya nggak ada sakit apa-apa dan udah selesai sakitnya. Terus bilang ke anaknya, saya mau ke fisioterapi. Loh emang kenapa? Ya pengen saya mau ke fisioterapi. Belum, bukan mama udah sembuh, udah. Tapi saya pengen fisioterapi. Terus begitu datang ke fisioterapi, teman saya juga bingung, nggak ada keluhan. Apanya yang sakit? Ternyata datang ke fisioterapi, ya dicek semuanya, ya masih ada ada salah satu di lututnya. Emang dia bilang, saya kalau jalan sakit emang lututnya. Emang waktu itu di treatment lututnya emang udah selesai, cuman agak sedikit gini lagi ya di treatment. Padahal dia bilang, iya, saya nggak nyaman loh kalau jalan. Padahal hanya teman saya cuman dipegang, dikasih treatment sedikit, pulang jalannya normal. Gitu. Padahal nggak sakit apa-apa. Tapi begitu diusut sama ini, ternyata kangen sama fisioterapi. Karena di rumah nggak ada yang ngajak ngobrol. Oh, anak-anaknya pada sibuk dengan diri sendiri. Ya, anak-anaknya sibuk dengan kerjaannya kali aja, yang di rumah sendirian nggak ada yang ngajak ngobrol. Akhirnya kebetulan kalau orang fisioterapi itu kan kurang lebih hampir bisa dibilang rata-rata fisioterapi itu ramah-ramah ya. Iya. Ya, artinya ramah beneran, bukan rajin yang itulah. Oh gitu. iya. Ramah beneran. Ramah artinya ya welcome dengan pasien. Artinya kita ketika datang pasien itu kita bisa bilang kita buat pasien itu senyaman mungkin. Iya. Sampai akhirnya ya gitu, ada pasien yang jadi kangen sama fisioterapinya, nggak sakit aja kalau ke fisioterapi gitu ya. Saya sih syukurnya, pengalaman saya ada beberapa kali pasien yang kangen fisioterapi ya, bersyukurnya kita dapat rezekinya berlebih, makanan berlebih di ruangan. Nah kalau yang sering datang ke Mas Adit ataupun ke teman-teman Mas Adit di tempat Mas Adit waktu itu banyak kan dari latar belakang atlet ataupun yang olahragawan atau yang enggak justru. Kalau saya karena saya tinggalnya di pelosok ya. Oh, iya. Orang bilangnya pelosok karena dibilang orang Bekasi itu planet. Saya bilang udah saya orang pelosok. Bekasi aja planet gitu ya. Jadi karena saya tinggalnya agak sedikit ke arah industri ya. Jadi lebih banyak saya dapatnya itu pasien-pasien yang lebih mengarah ke karyawan-karyawan dari industri. Gitu ya. Jadi ya
Sebetulnya banyak sih, artinya cuman kalau saya generalisir dari sekian banyak ya lebih banyak arah kalau dibilang atlet bukan gitu. Mereka rata-rata karyawan pabrik. Yang masalahnya itu ya di awal tadi pembicaraan ya saya sebutin masalahnya nggak jauh-jauh dari pinggang, leher, kaki gitu. Dan sekali ya saya dapat itu habis pensiun. mungkin pensiunnya kurang. Oh, Habis itu stroke. bahaya itu. Nah kalau tapi pernah nanganin atlet? Ya, saya pernah nanganin, cuman nggak terlalu banyak sih ya, karena memang di Bekasi juga nggak terlalu banyak. Cuman kalau cedera yang mirip dengan kondisi cedera atlet itu memang banyak. Cuman kalau atlet sendiri saya beberapa kali memang nanganin. Salah satunya saya dulu pernah nanganin atlet Persikasi. Ya saya nggak tahu deh masih Persikasi masih ada apa nggak sampai sekarang. Ya, jadi stadionnya sudah bagus, cuman saya nggak tahu nih masih ada nggak di klubnya. Ya, jadi mudah-mudahan nih ada wali kota denger biar diadain lagi. Saya dulu dapat satu customer sih atau pasien tuh pemain bola ya dari Persikasi. Itu kebetulan sebetulnya cederanya itu simpel, tapi didapatkan bukan pada saat latihan di Persikasi. Jadi pas dapatnya pas Tarkam jadi ya. Karena dia tinggalnya di Tambun gitu ya. Jadi orang Tambun kan banyak tuh tiap hari Minggu Tarkam. Jadi cederanya pas saat Tarkam. Jadi kurang lebih saya beberapa kali sih dapat pasien, entah itu dari bola, entah itu dari seringannya sih dari pemain bola. Seringannya. Nah, lebih gampang menangani olahragawan atau bukan? Kan kebanyakan ada orang yang bilang kalau kita sih lebih enak kalau ketemu olahragawan. Ada teman saya fisioterapis bilang begitu juga. Kenapa? Karena kalau kita bilangin mereka paham. Ya. Tapi kalau misalnya yang bukan ini udah dibilangin bandel gitu. Dibilang jangan begini tapi tetap bandel begitu. Kalau saya balik lagi ke kultur ya, artinya memang benar kalau dibilang nanganin yang paling enak itu olahragawan atau yang memang ngerti tentang cedera ya. Itu kita bilang, Pak ini jangan di ini dulu ya, atau Mas jangan di ini dulu. Saya nunggu 1 atau 2 minggu saya lihat responnya, baru boleh ini. Rata-rata kalau yang ngerti cedera atau olahragawan paham, tapi kadang juga balik lagi ke kultur. Ada juga orang-orang yang bukan olahragawan, tapi dia manut dengan apa kata seperti kita ya orang-orang medis, karena dia juga yakin ya udah apa yang dikatakan sama kita emang itu yang terbaik buat mereka. Jadi kadang kita larang, Bu jangan angkat berat dulu. Oh ya saya nggak angkat berat Mas, angkat beratnya apa, lemari saya. Oh iya. Ibu di rumah apa? Nggak pernah sih Mas, cuma ngangkat galon doang. Iya udah kalau galon jangan dulu. Lemari nggak boleh, galon juga jangan. Jadi jangan ini. Tapi kadang-kadang ada juga sekali atlet pun pernah saya dapatkan tuh, itu tadi karena dia tinggalnya di Tambun yang tadi orang Persikasi. Cederanya minor pada awal saat saya treatment, tiba-tiba pas selesai treatment kurang lebih udah pulih, saya bilang udah hampir 90% selesai. Kemudian jeda seminggu dia balik lagi dengan kakinya diseret. Saya bilang, kamu ngapain? Tanding lagi Pak Tarkam. Kan saya bilang nggak boleh dulu. Saya bilang saya minta waktu 2 bulan. Saya bilang untuk rest dulu. Ini bilang udah kamu ke ortopedi aja. Biar dicek dulu semuanya. Saya bilang bener-bener ini saya ngeliat cedera kamu yang kedua ini lebih parah, karena yang pertama itu udah mau pulih tapi ini kena lagi, bilang ini lebih parah gitu. Jadi kalau saya bilang enak mana sebetulnya ya tadi lebih enak yang olahragawan, misalnya bukan bicara atlet ya, olahragawan atau yang mengerti tentang cedera itu sendiri gitu, yang memang paham. Tapi emang kalau tergantung daerah lagi sih sama kulturnya gitu ya. Kadang kalau sifatnya orang Indonesia kan udah enakan nih. Iya. Udah treatmentnya gitu. Saya seringnya dapat itu pasien-pasien di Indonesia khususnya unik-unik ya, begitu udah enak nih, saya pinggangnya udah enak, udahlah treatmentnya aja terusin. Tapi begitu kambuh lagi dan lebih parah, treatment lagi lah gitu kan. Begitu kita tanya, nerusin yang kemarin, nerusinnya udah 3 tahun yang lalu. Kerennya kretek-kretekin. Oh, chiropractic. Chiropractic. Nah, chiropractic. Kalau chiropractic itu bagian dari fisioterapi. Apakah dia fisioterapi ataupun atau seperti apa?